perkenalkan, nama saya Hilotun Niam, mahasiswi STI Al Hidayah Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan saya akan mengulas kembali tentang Perang Salib dan kemunduran peradaban Islam. Insya Allah pada awalnya Perang Salib ini terjadi karena dicetuskan oleh Paus Urbanus II yang dimintai bantuan oleh Kaisar Romawi Timur, dan pemimpin ini pula meminta kepada umat Kristiani untuk bersatu dan bergabung melawan umat kaum muslimin, dan adanya ikut sertaan rakyat jelata dalam perang ini. Dalam perang ini pula orang yang mengajukan diri lantaran ada yang berniat berbeda-beda. Yang pertama yaitu adanya ikut beramai-ramai ke surga karena berziarah ke Yerusalem tersendiri, dan ada pula yang berbakti kepada majikannya, dan ada juga yang bernafsu untuk meraup keuntungan sosial ekonomi maupun politik. Dalam Perang Salib ini Paus Urbanus II untuk meraup keuntungan sosial ekonomi maupun politik. Dalam Perang Salib ini Paus Urbanus II telah melawan kota-kota kecil di timur sana, yaitu Iberia, Osmanli, Kekaisaran Turki, dan yang terutama yaitu Palestina atau Yerusalem. Peperangan ini mengalami selama 200 tahun, dari tahun 1906 sampai 1291. Dalam 200 tahun ini banyak sekali periode yang terbagi menjadi 8, dan saya menyebutkan cuman 3. Yang pertama yaitu serangan umat Kristiani terhadap kaum muslimin, dan yang kedua yaitu adanya reaksi atau tanggapan umat kaum muslimin untuk melawan kembali umat Kristiani, dan yang ketiga yaitu hancurnya kaum Kristiani dalam Perang Salib ini. Mengapa disebut Perang Salib? Karena Perang Salib ini adalah simbol bagi umat Kristiani, simbol yang sangat suci, dan simbol ini juga dipakai dalam senjatanya. Dan Perang Salib ini dinamai Perang Suci karena perang-perang ini merebutkan wilayah suci, yaitu Yerusalem. Dan banyak sekali di sini faktornya. Faktor terjadi Perang Salib tersendiri, yaitu dari yang pertama adalah agama. Mengapa agama? Karena kaum kafirin ingin merebut kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan yang kedua yaitu politik. Mereka telah kehilangan, kaum Kristiani telah kehilangan aset-aset penting dan wilayah-wilayah penting. Dan yang ketiga yaitu sosial ekonomi. Wilayah-wilayah penting. Dan yang ketiga yaitu sosial ekonomi. Semestinya mereka mempunyai banyak sekali pasar, dan pasar itu telah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan banyak sekali di sini penyebab Perang Salib ini terjadi. Yang pertama yaitu pengalihan Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah, dan adanya isu larangan berziarah umat Kristiani ke Yerusalem, dan adanya usaha Urbanus II untuk menyatukan kembali gereja-gereja dan keikutsertaan rakyat jelata dalam Perang Salib ini. Terus di sini ada dampak
perang salib bagi kemunduran peradaban Islam. Bagi umat Islam sendiri, tidak adanya pemberian kontribusi untuk pengembangan kebudayaan dan hilangnya aset-aset penting, yaitu putra-putri terbaik bagi umat muslimin, dan terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur, dan ada hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat kaum muslimin, dan dampak yang paling terbesar yaitu terpecah belahnya umat kaum muslimin pada masa sebelumnya. Dan di sini juga tidak adanya kontribusi itu karena umat muslimin telah melampirkan semua hartanya dalam peperangan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.